berdasarkan lampiran yang dibuat oleh Teradu, ternyata hanya yang saat itu menjabat, kan begitu. Ya. Itulah kenapa ahli jangan-jangan patut diduga ini peraturan 23 dan lampirannya hanya ditujukan pada Gibran. Ya, saya coba simulasikan putusan MK itu ya. Baik. Jadi putusan MK itu kan satu, kalau dia belum berusia 40 tahun, maka dia boleh mencalonkan diri apabila dia sedang atau pernah. Berarti kalau sedang, berlakulah untuk Gibran. Tapi kalau pernah, berlakulah bagi orang-orang yang pernah menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, termasuk pernah menjadi anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD. Nah, kalau yang pernah, yang sedang, dalam hal ini kepala daerah yang sedang, itu diatur di dalam PKPU. Ada surat izin dari presiden, permintaan izin dari presiden. Itu bahasanya. Dan itu diatur di dalam PKPU 19/2023. Tapi yang tadi, yang 3 kategori tadi, yang kepala daerah, misalnya saya sebagai kepala daerah, hari ini saya sudah mantan kepala daerah, tapi saya belum 40 tahun, banyak kan? Saya nggak terkomodir dengan PKPU ini. Karena belum ada apa yang harus saya lampirkan. Ya. Karena tidak diatur di dalam PKPU. Makanya kemudian di situ saya katakan kurang cermat. Ya, belum melaksanakan seutuhnya perintah putusan MK itu. Sehingga kemudian ini terkesan terburu-buru, ya sudah. Yang penting sudah dicantumkan pasal 13 ayat 1 huruf Q itu sebagaimana ketentuan pasal 1 putusan MK, selesai. Padahal ada ketentuan-ketentuan ataupun borang-borang administratif yang juga harus dilengkapi bagi yang lain. Termasuk juga mantan anggota DPRD, mantan anggota DPR yang umurnya belum 40 tahun. Kalau dia mau mendaftar juga sebagai calon presiden, wakil presiden, apa syarat yang harus dia lampirkan? Ya kan? Bisa jadi misalnya SK pengangkatan dia sebagai, nah itu kan dicantumkan di sini. Atau cukup foto di depan DPRD saja, atau foto di depan gedung saja, atau foto pelantikan, misalnya seperti itu. Nah, syarat-syarat administratif ini harus jelas. Itu kuncinya. Jadi administratif itu harus detail dan jelas. Nah, makanya di sini kealpaannya atau kekurang cermatan dalam mengurus pendapat. Sehingga kemudian seolah-olah ini memang ya sudah terakomodir pencalonan Gibran, selesai. Padahal mestinya kan ini erga omnes ya, berlaku bagi semua dan tidak hanya bagi yang akan mencalon pada saat itu, pada waktu itu. Itu aja. Ini baru saya cari-cari, ternyata ahli inilah yang menerangkan. Jadi kalau ada yang berburuk sangka, inilah jawabannya ya. Berdasarkan peraturan yang KPU yang belum ada tuh bagaimana ahli? Mohon pendapatnya. PKPU-nya ada. 25 daftar, verifikasi 25 sampai 29 ya. Tapi peraturan KPU nomor 3 2023-nya kan baru diundangkan berlaku tanggal 3. Ya. Betul kan? Gimana dia verifikasinya? Pada saat pendaftaran, verifikasi yang dipakai itu, peraturan KPU yang dipakai pada saat pendaftaran verifikasi ya 19/2023. Sah secara hukum, ada. Yang kemudian belum ada pencantuman tambahan putusan sebagaimana, tambahan norma sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini yang kemudian menjadi cacat formalnya pendaftaran ini. Karena menggunakan peraturan KPU yang belum menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dia cacat formal, ya, karena Teradu tidak melaksanakan verifikasi berdasarkan peraturan KPU nomor 19, kan begitu Ali, ya. Kalau dia harusnya menggunakan verifikasi berdasarkan peraturan 19 tahun 2023. Ini secara akademis ya, kita nggak boleh suujon dalam sidang ini Pak. Ya. Tanggal 30 itu berarti verifikasinya secara formal semestinya dicoret namanya. Tanggal 28. 28, makan 28 lagi. Tidak bisa pasti. Harusnya tidak bisa. Berkas pencalonan saudara Gibran ya, tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan pada tanggal 28 Oktober. Ya. Baik.